mau di-share karena hubungannya dengan tugas hari ini. Biar nanti apa yang mau disampaikan hari ini kalau lupa langsung lihat tutorialnya yang hari ini saya rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung aja untuk hari ini Pak Udi akan tunjukkan untuk tugas hari ini. Sebelumnya Pak Udi pastikan untuk mikrofonnya off-kan aja. Nanti on-kan pada saat kalian tanya saja. Mikrofonnya off-kan dulu, on-kan pada saat nanti tanya. Sebelum Pak Udi lanjutkan, di layar kalian sudah muncul nggak info daring GTM 11 TP2 20 Januari 2021? Sudah? Muncul nggak di layar kalian? Muncul info? Sudah, oke. Mungkin kalian sudah lihat juga dan sudah membaca juga apa sih info yang Pak Udi berikan hari ini. Yang pertama info gabung jam 10 sudah bergabung walaupun hanya berapa tadi 7 anak sementara. Terus yang kedua ada tugas dari Pak Udi ya, ada tugas. Mungkin ada yang sudah ngeklik tugasnya, bisa lihat tugasnya ya. Tugasnya mungkin ada yang masih bingung ini bagaimana sih pengerjaannya kok dikasih contoh juga. Makanya dengan kalian gabung seperti ini, Pak Udi akan menjelaskan secara detail bagaimana cara mengerjakan tugas ini dan bagaimana cara upload di Microsoft Teams. Pak Udi nggak mau menggunakan WA, Pak saya japri WA nggak mau. Biar belajar semua menggunakan Teams, bagaimana cara membuka, bagaimana cara uploadnya, bagaimana cara mengerjakannya, biar urutannya prosesnya sama. Saat kalian membuka tugas, nanti akan muncul di sini Pak Udi ngajari contoh, ada satu contoh dulu. Bagaimana cara membuat langkah kerja itu sebenarnya ada contohnya. Misalnya ada contoh gambar seperti ini. Artinya nanti tugasnya tidak sama dengan ini, tapi langkahnya seperti ini yang nanti akan Pak Udi minta sebenarnya. Ya, misalnya ada gambar seperti ini, ada kotak, bentuknya rectangle, ukuran rectangle-nya adalah 10 kali 10, artinya panjang 10, lebarnya 10, masing-masing sisi 10. Di ujungnya nanti ada lingkaran, mintanya R-nya 1. Kalau ditanya R berarti jari-jarinya 1, kalau ditanya diameter berarti diameternya 2. Ada 4 lingkaran R1 yang harus dikasih ya. Terus yang terakhir adalah membuat lingkaran di tengah sini. Ya, membuat lingkaran di tengah sini. Nah, pada saat Pak Udi ngasih contoh ini adalah ini gambaran bahwa pada saat kalian menggambar dengan AutoCAD, kalian harus langsung bisa membayangkan bentuk dan langsung bisa mana yang harus saya gambar dulu. Saya harus menggunakan gambar yang mana dulu atau langkah pertama saya harus gambar apa dulu. Banyak cara sebenarnya, tapi di langkah ini Pak Udi membuat cara yang pertama, buat dulu kotaknya, yaitu membuat rectangle. Langkah pertama adalah buat sebuah objek rectangle dengan ukuran 10 kali 10. Ingat, kata-kata ini hanya Pak Udi gunakan sebagai contoh, jadi tidak harus plug seperti ini, kalian bisa kembangkan dengan kata-kata lain.
Nggak kedengeran suaranya, Pak. Nggak kedengeran. Oh, nggak kedengeran. Oke, ini kedengeran? Ini kedengeran? Sudah. Oh, oke, berarti Kedengeran, Pak. Oke, berarti Pak Udi ulangi dari awal ya. Ulangi dari awal ya. Ya. Perhatikan untuk membuat langkah kerja ini, perhatikan ya. Untuk membuat langkah kerja ini yang pertama adalah ini contoh membuat langkah kerja. Yang pertama ada gambar ini. Gambar ini terdiri dari kotak. Kalau Pak Udi, karena Pak Udi sudah terbiasa gambar, jadi Pak Udi tahu, oh ini satu gambar kotak, kedua gambar lingkaran, ada 4 lingkaran. Kemudian tengahnya ada lingkaran lagi. Tolong mikrofonnya yang masih aktif, off kan ya, biar nanti nggak gema suaranya Pak Udi. Nah, langkahnya bagaimana Pak? Langkah pertama adalah kalau di sini Pak Udi langsung buat sebuah objek rectangle, ya biasanya ada tambahan di sini. Yang pertama adalah, Pak, saya tambah gini boleh Pak? Buka AutoCAD 2013, ya. Kemudian setting unit sama limit. Jadi yang nomor 1 buka AutoCAD 2013. Yang nomor 2, langkah yang kedua adalah setting unit sama limit untuk mengatur satuan dan untuk mengatur ukuran kertas. Boleh Pak, bagus sekali, sangat boleh sekali. Ditambahi nomor 1 sama nomor 2 itu. Baru nomor 3 ini. Ya, tapi karena Pak Widi dianggap 1, 2 sudah kebiasa, maksudnya berarti langsung Pak Widi ke sini boleh. Terus langkah ini, langkah mulai ke gambarnya adalah kata-kata ini boleh kamu tulis, yaitu buat sebuah objek rectangle. Boleh, atau langsung klik rectangle, masukkan rumus ini. Klik rectangle, rumusnya ditulis add 10,10 enter. Kenapa 10,10? Karena panjangnya 10, lebarnya 10. Karena Pak Udi mau buat kotak ini dulu. Sebenarnya pakai garis bisa, lain ke kanan, lain ke atas, lain ke kiri, lain ke bawah. Kesuwen. Langsung rectangle, tulis add 10,10, langsung jadi kotak. Langkah pertama jadinya seperti ini. Terus langkah selanjutnya apa Pak? Langkah selanjutnya adalah buat lingkaran di pojok, ya, di salah satu pojok, ya. Langsung tulis klik circle, langsung tulis klik circle radius. Ini kan ada circle kan ada 2, radius sama diameter. Klik circle radius, ya, klikkan di pojok sini, pojok kiri atas, masukkan angka 1, itu juga boleh. Kata-katanya bebas. Boleh seperti ini, boleh dikembangkan, atau Pak tak buat simpel apa aja Pak, klik circle radius, saya masukkan angka 1, enter, saya klik di pojok sini, boleh. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, setelah itu, langkah ketiga adalah dengan cara yang sama, karena lingkarannya ada 4 yang harus dibuat, berarti dengan cara yang sama, buatlah lingkaran juga di pojok kanan, bawah, dan kiri. Ada 3 yang perlu ditambahi, totalnya adalah 4 sudut. Dengan cara yang sama. Keterangannya dengan cara yang sama, buatlah lingkaran di pojok kanan, kiri, atau bawah. Itu juga boleh. Atau dengan cara yang sama, buat lingkaran setiap sudut. Itu juga boleh. Langkah ketiga sekarang. Langkah ketiga, ya. Langkah ketiga sudah ya. Langkah keempat, ya. Klik line, karena saya mau membuat ini, tengah ini, saya harus menarik garis dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Dari pojok kiri atas ke pojok kanan sebelah kiri. Ya, caranya adalah klik line pada menu draw, ya. Kemudian klik posisi P1. Anggap aja ini P1. Walaupun di sini nggak ada tulisannya, kamu arahkan sendiri. Ini kasih nama aja P1, ini P2. Ini nanti P3, ini P4. Klik line, klik di posisi P1, tarik ke posisi P2. Jadinya seperti ini. Dengan cara yang sama, klik P3, klik lain lagi, klik P3, ini poin nomor 6 ya berarti, klik P3, tentukan di klik poin P4. Klik P3, tarik ketemu dengan klik P4, jadinya seperti ini. Nah, setelah jadi ini, langkah ketujuh adalah klik lingkaran dengan jari-jari 3. Berarti klik circle, ya, klik circle, tempelkan di, anggap aja ini P5, ya, di P5, kemudian masukkan angka 3, enter, nanti jadinya seperti ini. Terus langkah yang ke-8, karena di gambar nggak boleh ada garis bantu, maka garis bantu ini harus saya hapus. Caranya
Ada poin nomor 8 yaitu klik erase. Erase itu untuk menghapus atau gambar pensil, gambar stip. Klik erase, kemudian klik P6 dan P7. Ya, anggap ini P6, P7 karena ini tadi P5 kan. Ini tadi P1, ini P2, P3, P4, P5, ini P6, ini P7. Ya. Terserah, yang penting kalian paham proses pengaturannya. Setelah klik erase nomor 8, nomor 9-nya yang dihapus mana Pak? Ini P6 sama P7. Tulis di sini. Lalu klik posisi P6 dan P7. Kemudian langkah terakhir akhiri dengan perintah enter. Setelah diklik kanan sama kiri atau P6 dan P7 enter. Nanti jadinya seperti ini. Ya. Maka gambar yang tadi Pak Widi minta seperti ini jadi. Ya, sesuai dengan langkah ini. Ini namanya langkah kerja. Ya. Nah, kalau ini contoh, ini adalah tugas kalian yang harus kalian nanti kerjakan. Ya. Bagaimana Pak cara mengerjakan tugas ini? Di sini Pak Widi sudah infokan. Ya. Ini Pak Widi sudah infokan. Yaitu keterangannya, buatlah langkah kerja menggunakan AutoCAD 2013. Gambarnya nggak kelihatan? Enggak, Pak. Kelihatannya apa? Kelihatan. Kelihatan kan? Oke, tak buka lagi. Sebentar. Ini tak buka lagi. Ini kelihatan? Udah, Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Ini tugasnya ya. Ini tugasnya. Tadi contohnya, Pak Udi masukkan jadi satu. Ini tugasnya. Tugasnya adalah buatlah langkah kerja 2013 pada gambar di bawah ini. Ya. Nanti gambarnya ini. Ya. Kalian buat langkah kerjanya. Ya. Materi langkah kerja ada di modul di panduan materi di Microsoft Teams panduan materi, judulnya materi AutoCAD 2D New. Materinya ada di situ semua. Ya, contoh-contoh langkah kerja juga ada di situ semua. Kalau perlu Pak Udi tunjukkan sekalian. Mana Pak materinya? Biar saya lebih jelas. Saya tutup dulu. Saya buka untuk panduan materi. Perhatikan Pak Udi. Kemudian di panduan materi ini Pak Udi pernah nge-share namanya materi AutoCAD 2D New. Ini materinya di sini. Ya, biar nanti kalian percaya bahwa materinya Pak Udi ada di sini semua. Kemudian Pak Udi turunkan ke bawah. Karena materinya agak ke bawah. Pak Udi turunkan ke bawah. Kemudian tak besarkan dulu. Ya, kemudian Pak Udi besarkan dulu. Ya, kita tunggu sebentar prosesnya. Materinya agak turun ke bawah. Kemudian di posisi yang paling bawah, ini kan masih penggunaan AutoCAD 2009 sama 2013 itu sama. Ya. Hanya saja menu yang membedakan. Yang membedakan hanya menu saja. Ya. Yang membedakan hanya menu saja. Ya. Benar, matanya masih loading. Kalau enggak, ini posisinya di sini. Bentar. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul ya di layar kalian? Muncul nggak? Nah, ini diklik aja materi AutoCAD, nanti akan ini semua materinya Pak Widi, ya. Ini pelajari aja. Kalau kamu sudah pelajari ini, AutoCAD-nya pasti pinter. Tinggal nanti Pak Widi nambahi cara prosesnya saja. Materi itu ada di sini, ya. Materi atau tugas-tugas itu ada di sini. Ini rumusnya kemarin Pak Widi sudah jelaskan. Untuk pembuatan langkahnya tadi yang Pak Widi buat contoh adalah ini. Yang tadi Pak Widi buat contoh ini. Langkah-langkah ini Pak Widi resum, atur sedemikian rupa sehingga langkahnya jadi rapi, tidak seperti ini nanti malah bingung. Dan Pak Widi screenshot. Nah, tugas hari ini adalah Pak Widi gunakan ini. Ya, tugas yang pertama adalah membuat ini. Ya. Ini sudah pernah kalian gambar kemarin, cuman Pak Widi pengen kalian membuat gambarnya atau tugasnya. Ya, materinya ada di sini. Nah, cara mengerjakannya bagaimana Pak? Pak Widi kembalikan ke sini lagi. Ke modulnya saya buka lagi. Cara pengerjaan tugasnya saya buka lagi. Ya, cara mengerjakan tugasnya seperti ini. Kerjakan tugas langkah kerja ditulis di buku tulis. Ya, tapi sebenarnya Pak Udi itu pengennya langkah kerjanya diketik di Microsoft Word kemudian ditampilkan. Tapi kalau itu membuat kalian susah, ya. Tapi kalau ada yang Pak, ini tantangan Pak, saya pakai itu aja Pak, nanti biar saya ketik aja, kemudian saya upload di tim, biar Pak Udi ngeceknya sudah dalam bentuk Microsoft Word, boleh.
Tapi kalau kesulitan, boleh ditulis langkah kerjanya beserta sketsnya, ditulis tangannya rapi di buku catatanmu. Ya, setelah jadi semua, ya, difoto. Ya, Pak, ada 3 lembar atau 4 lembar, bagaimana Pak? Kalau kalian bisa buat 3 lembar itu menjadi satu file, ya, di scanner ada fasilitas di HP ada. Jadi gambar 1, 2, 3 itu jadi PDF, dia menjadi satu file, itu bisa. Tapi kalau nggak bisa buat seperti itu, langsung kirim seperti itu dalam bentuk gambar boleh. Tapi kan sudah kamu buat langkah kerjanya. Nah, untuk langkah kerja seperti ini bagaimana Pak? Pak Wudi kasih gambaran, biar nanti kalian dalam menerjemahkan urutan langkahnya gampang, boleh kalian menggunakan titik pertama ini menjadi P1 kayak tadi. Pak, ini misalnya tak buat ini P1, ini P2, ini P3, ini P4, ini P5, ini P6, boleh Pak? Boleh. Ya. Sehingga nanti saya buatnya gambarkan gini Pak, klik line, klik di sembarang titik, atau klik di P1, kemudian masukkan rumus. Rumusnya apa? Rumusnya add 5, sudutnya 45. Boleh Pak? Boleh. Langkah kedua, klik line di P2, tarik, gunakan rumus add 10, sudutnya 0, dan seterusnya. Silakan kalian buat sampai jadi. Itu tugas kalian. Ya, bahasanya silakan menggunakan bahasa kalian. Dari sini cukup jelas yang Pak Budi sampaikan? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, oke. Nanti lebih jelasnya sambil lihat materi yang Pak Budi share. Ini tugas yang pertama, tugas yang kedua sama seperti tugas yang pertama, cuman bentuknya yang berbeda. Ya, Pak, ini bentuknya berbeda. Ya, bentuknya segi 6. Ini lebih mudah. Untuk membuat ini, saran Pak Budi buat segi 6-nya dulu. Ya, baru lingkaran. Atau Pak, saya buat lingkarannya dulu boleh Pak. Langkahnya saya buat lingkaran dulu. Kemudian baru saya buat segi 6-nya. Ya. Atau Pak, saya buat lingkaran dulu, kemudian saya buat lingkaran lagi Pak untuk garis bantu. Kenapa? Ini kan 7 Pak. 7 berarti kan R-nya ini kan 7. Artinya apa? Artinya segi 6 saya di luar lingkaran Pak. Benar. Segi 6 kalian nanti di luar lingkaran. Berarti nanti R-nya adalah 7. Tuh, gambar berarti ada 2 lingkaran. 1 lingkaran R3, 2 lingkaran R7. Habis itu baru saya klik segi 6 Pak, ya, klik poligon, masukkan 6 untuk sisinya, kemudian ada pilihan sirkum sama in, ya. Karena ini segi 6-nya di luar lingkaran berarti gunakan sirkum. Ya, nanti baca materi poligon. Ya, udah itu aja. Terus untuk buat garis ini gimana Pak? Ini buat aja menjadi, ini anggap aja ini P1, ini P2. Berarti klik line, klik pada P1, letakkan di P2. Ini P3, ini P4. Klik di P3, letakkan di P4. Ini P5, ini P6. Klik di P5, letakkan di P6. Seperti itu juga boleh. Gampang ini. Cukup jelas yang Pak disampaikan ya? Ya Pak, ya. Ya, oke. Kalau sudah, bagaimana Pak cara upload ke Microsoft Teams? Ya, sebenarnya kalian kirim lewat WA juga boleh. Kalian lewat di sini share di absen siswa juga boleh. Tapi Pak Widi ngajari kalian biar rapi, biar pintar. Itu memang sengaja Pak Widi masukkan ke tugas. Ya, biar nanti cara pengerjaannya benar-benar lewat tim, terorganisasi, dan masing-masing siswa itu kelihatan yang sudah mengumpulkan. Cara pengerjaannya tugas gimana Pak? Klik tugas pada HP-mu, cari tugasnya Pak Widi apa? Misalnya tugasnya kalian adalah tugas GTM langkah kerja 12 TP2, diklik. Ya. Nanti pada saat diklik, mungkin ada anak-anak yang sudah melihat, kayak ini Aditya sudah melihat. Terus Muhammad Alam Nurmansyah juga sudah melihat, ya. Terus Denny juga sudah melihat, tapi dia hanya melihat aja, tapi belum ada keterangan dikumpulkan karena belum di-upload, ya. Kalau belum dikumpulkan berarti dilihat aja enggak. Kalau ini Aditya itu sudah melihat dia. Oh, apa sih Pak tugasnya Pak Widi? Dilihat. Tapi belum dikumpulkan. Nah, cara mengumpulkannya bagaimana Pak? Sebelum kalian buka uploadan ini, ya, kalian harus mengerjakan dulu seperti yang Pak Udi ceritakan tadi,
harus kalian tulis dulu di buku, ya. Harus kalian tulis dulu di buku yang rapi, ya. Setelah kalian tulis yang rapi, udah jadi beserta sketnya, di foto yang rapi juga, kemudian bisa dijadikan satu filenya, kasih nama filenya dulu. Misalnya, Pak, saya sudah tak foto, tapi nama filenya saya ganti sekalian, Pak. Nama filenya apa, Pak? Kasih nama aja, tugas GTM, langkah kerja, 11 TP2, namamu. Itu Pak Widi sudah akan tahu. Ya. Jadi ada nama dan kelasmu, wajib itu. Ya. Nah setelah itu, setelah kamu sudah punya file itu, tinggal buka ini tugasnya. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau di Pak Widi tampilannya seperti ini, tapi di HP-mu akan sama, mendekati sama, yaitu berisi judul tugas, yaitu tugas GTM langkah kerja 11 TP2. Instruksinya tadi juga ada, seperti ini. Terus untuk tugasnya Pak Widi juga sama. Ini tinggal klik, nanti muncul tugasnya Pak Widi. Tapi karena kalian sudah buka di pengumuman, sama kok isinya. Cuman ini kan tak lempar ke sini. Tapi nek gak percaya, diklik aja, nanti isinya sama. Nah, kalau kalian tinggal upload aja, Pak Widi sarankan tinggal klik tambah sumber daya. Nanti di bawahnya ini ada tambahan klik tambah sumber daya. Klik dulu tambah sumber daya, ya. Setelah itu unggah dari perangkat ini, ya. Setelah itu file yang sudah kalian tadi foto, kemudian kalian sudah rubah PDF kalau bisa. Kalau Pak saya nggak bisa merubah ke PDF, tapi masih dalam bentuk gambar gimana, nggak apa-apa. Yang penting gambarmu jadikan satu, terus di folder, di zip boleh, atau dijadikan satu, jadi satu file juga boleh. Kasih nama tadi tugas GTM langkah kerja 11 TP2, nama kalian. Misalnya ini tinggal klik aja open, udah nanti akan masuk di situ. Ini Pak Widi nggak lakukan karena ini belum ada pengerjaannya, langkahnya seperti itu. Nah, anak yang sudah mengerjakan, Pak Widi akan tahu, tinggal Pak Widi lihat di sini. Misalnya Muhammad Aditya. Muhammad Aditya sudah mengerjakan belum, Pak Widi cek. Kalau sudah diupload, nanti di file Muhammad Aditya muncul di sini. File-file yang tadi difoto, nanti Pak Widi bisa buka di sini. Nah, nanti Pak Widi tinggal ngasih masukan, umpan balik. Sudah benar atau mungkin ada yang salah apa, Pak Widi akan kasih masukan ini. Kemudian Pak Widi kasih poin. Ya, misalnya bagus, saya kasih poin 100. Kalau mungkin ada yang kurang, saya kasih poin 80. Kemudian saya kembalikan. Nanti kalau sudah Pak Widi kembalikan, di sini ada keterangan dikumpulkan. Artinya sudah ada nilainya dan kalian sudah bisa melihat, oh sudah dinilai Pak Widi. Seperti itu prosesnya. Cukup jelas yang Pak Widi sampaikan. Ditanyakan kalau hari ini masih bingung. Silakan Pak Widi tunggu. Terutama pada saat proses upload. Kalau masih bingung tanyakan Pak Widi. Gak ada, Pak. Sudah cukup jelas? Jelas. Ya. Jadi cara uploadnya sangat simpel sekali. Sebenarnya kamu kerjakan dulu di foto yang rapi. Kalau mintanya Pak Widi sebenarnya di scanner, artinya dirapikan. Kemudian biar nanti bisa jadi PDF. Nah, habis itu upload aja, nanti Pak Widi langsung bisa lihat. Jadi, oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti hasil ini akan Pak Widi rekaman ini coba Pak Widi download, kemudian nanti Pak Widi upload di umum di sini di pengumuman. Nanti bisa kalian lihat pengumumannya Pak Widi yang berisi YouTube-nya Pak Widi yang hari ini saya rekam, ya. Saya usahakan hari ini bisa Pak Widi langsung upload, ya. Itu yang bisa Pak Widi sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan dari Pak Widi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silakan absen Pak Widi. Silakan bisa live. Yang belum absen Pak Widi.